Kami dari kelompok 20 dari kelas B ingin mempresentasikan mini proposal kami yang berjudul Analisis Brand Awareness dan Kualitas Produk terhadap Minat Beli Konsumen Mixu di Kota Salatiga. Di sini ada saya sendiri bernama Vinka Aprilia Tanisha dengan NIM 21-2020-191 dan teman saya bernama Mita Kartika Sari dengan NIM 21-2020-199. Bab 1 Pendahuluan. Menurut Sumiati dan Mujana, pemasaran merupakan metode yang digunakan oleh perusahaan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan diharapkan dapat membentuk suatu hubungan yang kuat agar memperoleh keuntungan. Sesuai dengan judul mini proposal kami, menurut Zhao, salah satu gerai es krim di Indonesia yaitu adalah Mixu yang sedang trending di kalangan masyarakat. Mixu es krim sendiri merupakan perusahaan es krim asal Tiongkok yang berdiri pada tahun 1997 yang sedang menyebar luas dengan promosinya yang sukses di media sosial sejak tahun 2018. Minat beli konsumen juga menjadi hal yang sangat penting bagi perusahaan agar tujuan dapat tercapai dan tentunya menghasilkan keuntungan yang maksimal. Anbia dan Sofian menjelaskan, supaya minat beli konsumen meningkat, perusahaan harus menerapkan strategi pemasaran yang efektif dan efisien. Selain minat beli konsumen, brand awareness juga turut menjadi salah satu hal yang sangat penting bagi pemasaran. Menurut Sweetala et al., dalam membentuk suatu brand awareness, kita terlebih dahulu membentuk sebuah citra merek yang harus tertanam di benak konsumen sesuai dengan keputusan terkait penawaran, pemilihan, dan analisis biaya yang akan digunakan. Karena tingkat kesadaran konsumen akan keberadaan merek tersebut akan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pelayanan, harga, kualitas produk, dan promosinya. Dengan adanya peningkatan kesadaran akan merek, juga akan meningkatkan pilihan yang akan mempengaruhi perubahan sikap maupun persepsi, menurut Setiawan dan Rabuan. Di samping itu, untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, kualitas produk juga memiliki peranan yang sangat penting. Farizi mengungkapkan bahwa untuk melihat indikator yang terdapat dalam kualitas produk dapat ditinjau melalui karakteristik suatu produk yang berkaitan dengan aspek fungsional, sehingga konsumen bisa melakukan keputusan dalam pembelian barang tersebut. Pada tahun 2018, penelitian dari Bahrunsyah dan Iskandar dikatakan bahwa sebuah brand awareness memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap minat beli, sehingga dengan adanya kesadaran merek memiliki peranan penting pada niat pembelian konsumen, karena mereka akan membeli produk yang lebih mudah dikenal. Lalu pada tahun 2019, penelitian tersebut juga sejalan dengan pemikiran Sunjaya dan Eridansyah yang mengungkapkan bahwa brand awareness memiliki hubungan yang baik dengan minat beli konsumen dan mempunyai hubungan yang positif, yang berarti jika variabel brand awareness mengalami kenaikan, maka minat beli sebuah produk juga akan mengalami kenaikan. Ditemukan juga pada tahun 2019 gap riset mengenai kualitas produk, di mana dari penelitian Halim dan Iskandar menyatakan kualitas sebuah produk tidak berpengaruh secara signifikan, walaupun dikatakan baik dalam benak konsumen. Namun, dalam penelitian tersebut belum berhasil membuktikan adanya hubungan antara persepsi kualitas dan minat beli. Namun, penelitian tersebut berbanding balik dengan pernyataan Hakiki dan Widwi yang mengemukakan bahwa secara relevan kualitas produk mempengaruhi minat beli konsumen, yang dapat diartikan semakin bagus kualitas produk
maka semakin meningkat tingkat beli konsumen. Masih sedikitnya literatur mengenai variabel tersebut, sehingga penelitian ini membawa kebaharuan untuk kedepannya. Oleh karena itu, akan dijabarkan detail dan lengkap mengenai yang pertama, analisis brand awareness dan kualitas produk terhadap minat beli konsumen mixu di kota Salatiga. Yang kedua, bagaimana hubungan antara sebuah brand awareness dengan kualitas produk. Dan yang ketiga, bagaimana cara mengelola brand awareness dan kualitas produk agar meningkatkan minat beli konsumen. Dan yang keempat, bagaimana dampak jika kualitas produk tidak dikelola dengan baik. Dengan adanya masalah dan pertanyaan di dalam persoalan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini ingin mendeskripsikan secara rinci dan mengeksplorasi antara brand awareness dan kualitas produk terhadap minat beli konsumen. Dari hasil penelitian tersebut mendapatkan manfaat penulisan. Yang pertama, ada manfaat teoritis, yaitu ingin menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara sebuah brand awareness dan kualitas produk dengan minat beli konsumen. Hal ini menjadi tujuan utama agar perusahaan dapat meningkatkan laba maksimumnya. Yang kedua, manfaat praktis, yaitu menjadi sumber informasi bagi para pemasar di era sekarang yang sedang meningkat pesat. Hal ini juga sebagai pertimbangan ketika ingin memilih sebuah produk dalam merek tertentu. Dasar teori yang digunakan dalam variabel minat beli yaitu, menurut Latif tahun 2018, minat beli merupakan sebuah tindakan konsumen untuk memiliki suatu produk dengan melakukan pengorbanan. Sehingga minat beli itu timbul karena konsumen akan merasa puas terhadap kualitas produk yang diberikan. Minat pembelian yang muncul tersebut dapat menciptakan motivasi dan dorongan di benak konsumen, sehingga pelanggan akan merealisasikan apa yang ada di dalam pikirannya untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Tantono tahun 2018, minat beli juga memiliki beberapa indikator yaitu attention, interest, desire, dan action. Tinjauan teori brand awareness menurut Amanah dan Harahap tahun 2018 menegaskan bahwa brand awareness merupakan pengenalan merek bagi para pelanggan yang terkait dengan elemen bauran pemasaran dan tentunya dijalankan oleh sumber daya manusia yang handal. Pertimbangan yang dilakukan oleh pelanggan sebagai langkah untuk awal pengambilan keputusan dalam proses pembelian lebih cenderung cepat apabila pelanggan telah mengenal dan memahami merek dari produk tersebut. Pendapat dari pelanggan dalam sebuah produk dipengaruhi oleh brand awareness karena pelanggan akan bertindak secara langsung berdasarkan informasi yang penting ketika mengambil keputusan pembelian. Faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian dalam menjalankan sebuah bisnis yaitu kualitas produk. Menurut Cesariana et al. Tahun 2022 menegaskan bahwa sebuah kualitas produk ditinjau dari ukuran berapa lamanya ketahanan produk itu, sehingga akan dapat dipercaya oleh konsumen yang membeli produk tersebut. Novrianda 2018 juga menyatakan bahwa kualitas produk merupakan hasil dari sebuah produk yang telah memiliki inovasi berdasarkan faktor-faktor yang telah ditentukan yang menyebabkan hasil produk tersebut sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan. Teori yang digunakan dalam kualitas pelayanan yaitu menurut Rohaini dan Marwa tahun 2018 beranggapan bahwa kualitas pelayanan dalam bisnis sangat memiliki hubungan yang erat terhadap kepuasan pelanggan. Karena sebisa mungkin perusahaan harus bisa menjaga kualitas pelayanan yang ditawarkan agar bisa menghadapi pesaing yang ada.
Sedangkan Atmaja tahun 2018 menjelaskan bahwa kualitas pelayanan yang dapat dilihat dengan membandingkan persepsi konsumen terkait jasa yang mereka terima dari bisnis tersebut. Jika pelayanan yang diterima sesuai yang diinginkan konsumen, maka kualitas pelayanan dapat dipersepsikan baik dan berkualitas. Perilaku dalam sebuah pelayanan dapat terjadi pada saat sebelum dan sesudah terjadinya transaksi antara pelaku bisnis dan konsumen. Dengan kajian teori tentang kepuasan pelanggan menurut Gultom et al. Tahun 2020 adalah perasaan senang maupun tidak senang yang diterima oleh seseorang setelah membandingkan kinerja produk dengan yang diharapkan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Supertini et al. Tahun 2020 yang menyatakan bahwa kepuasan pelanggan dapat timbul karena terdapat pengalaman transaksi dengan bisnis tersebut sehingga dapat memberikan reaksi positif terhadap pelanggan. Karena dengan terciptanya kepuasan pelanggan akan memberikan manfaat dari bisnis tersebut. Di antaranya, hubungan antara pelaku bisnis dengan pelanggannya akan menjadi harmonis, memberikan dasar yang baik terhadap penilaian yang diberikan oleh pelanggan, dan dapat membentuk sikap dari pelanggan untuk mempromosikan produk tersebut. Desain penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan metode kualitatif deskriptif yang digunakan untuk menemukan jawaban di atas. Menurut Yusanto, tahun 2019, metode kualitatif bersifat deskriptif tujuan utamanya yaitu untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam serta pemahaman yang menyeluruh berdasarkan fenomena yang diteliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai sumber merupakan data primer berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan langsung ke lapangan mengenai permasalahan yang sedang terjadi saat ini. Dalam penelitian ini, populasi yang dijadikan objek penelitian oleh peneliti yaitu konsumen yang pernah melakukan pembelian atau bertransaksi di Miche yang terletak di Jalan Kartini, Kota Salatiga. Dalam penelitian ini terdapat 120 populasi terkait dengan masalah yang diteliti. Dari populasi yang ada, peneliti mengambil sebagian dari populasi yang terkait yaitu 60 sampel. Penentuan sampel pada metode ini menggunakan teknik non-probability sampling dengan teknik pengambilan sampel yaitu confidential sampling. Instrumen dari penelitian ini adalah peneliti sendiri menggunakan alat bantu seperti panduan wawancara semi terstruktur yang berisi pertanyaan-pertanyaan seputar promosi, desain produk, dan keputusan pembelian konsumen terhadap suatu produk. Penelitian ini juga dibantu dengan alat rekaman sebagai bentuk dokumentasi untuk memperkuat validitas penelitian. Hasil dari wawancara yang telah direkam kemudian disalin menjadi teks disertai dengan catatan yang dicatat selama wawancara berlangsung. Selanjutnya, hasil penelitian akan dianalisis dengan analisis verbatim dan pengkodingan data. Setelah itu, diambil suatu rangkuman dan disusun menurut kategori masalah, lalu ditarik kesimpulan dari hasil data tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang analisis brand awareness dan kualitas produk terhadap minat beli konsumen Miche di Kota Salatiga. Semoga bisa menambah wawasan bagi peneliti maupun pembaca. Terima kasih.